Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kegiatan podcast Laboratorium Manajemen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Immanuel Muamal sebagai host dalam kegiatan ini, dan ini ada pemateri dari Bu Uci, dosen senior di Prodi Manajemen. Gimana kabarnya Bu Uci? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, topik pada kali ini kita akan membahas mengenai strategi generasi Z beradaptasi di dunia kerja. Ngomong-ngomong Bu Uci di UMM itu sudah ngajar berapa tahun? Sekitar 30 tahun lebih, 30 tahun. Kira-kira 34, tepatnya tahun berapa masuk UMM? 90, Wah, tahun 90. 34 Sudah tahun. masuk UMM. Berarti sudah mengajar berbagai generasi Bu ya, mulai dari generasi X, generasi milenial, sampai generasi Z. Sekitar 3 generasi ya. Iya, 3. generasi X harusnya Bu Uci juga ngajar generasi X. Generasi X itu kira-kira yang kelahirannya antara tahun 70 sampai 80. 70 sampai 80 ya, karena mulai mengajar pertama tahun 90, jadi itu generasi X. Nanti yang berikutnya generasi milenial yang lahir tahun Ya, generasi saya itu milenial. Iya, sampai antara 80 sampai 97, 2000 ya. Generasi Z 97 sampai 2012. Mungkin Ya. putranya jenengan Bu ya. 2000 ya, Generasi Z. anak saya yang ketiga. Iya, yang ketiga. Nah, ngomong-ngomong mengenai generasi Z dan generasi-generasi sebelumnya, selama ini pengalamannya Bu Uci mengajar itu, apakah ada perbedaan karakter antara generasi X, milenial, dan Z? Ya, ada. Yang jelas sangat menjadikan dosen itu punya tantangan dalam mengajar karena 3 generasi ini berbeda. Untuk yang generasi tahun 80-an ya, itu mereka itu nampaknya dalam kuliah itu kayaknya manut-manut aja gitu. Artinya mereka ya ada istilahnya nakal-nakalnya, tapi nakal tapi yang belum berteknologi nakalnya. Jadi ya wajar-wajar, artinya lebih mudah ditangani daripada yang nakalnya itu mungkin main gadget seperti yang generasi sekarang ya. Jadi kalau yang generasi sekarang itu kuliah sambil HP-an gitu. Nah ini kan di satu sisi bagus-bagus saja kalau mereka membaca informasi tentang mata kuliah yang diajarkan. Tapi kalau yang dilihat itu adalah hal-hal yang hiburan, nah ini kayaknya kok jadi mereka punya perilaku yang berbeda. Nah bagaimana kita menghadapinya itu ya. Kalau Menarik generasi sekali. saya dulu itu kan gini, nakalnya itu bolos, tawuran. Ya itu Jadi generasi karena milenial. kita belum bolos pun itu kita biasanya main kemana gitu. Juga berani nggoda dosennya. Oh iya, Zaman dosen-dosen masih muda gitu, mahasiswanya nakal juga nggoda dosennya. goda dalam arti apa ini Bu? Menggoda dalam arti mereka itu Biar dapat ingin nilai membuat dosennya Terkesan. marah gitu, Oh. ingin membuat dosennya itu ya pokoknya menggoda aja lah. Pada dasarnya berarti kalau generasi sebelumnya itu lebih berani ya Bu? Berani tapi mereka kompakan. Saya tahu kan setelah mereka sudah pada lulus reuni terus ngomong-ngomong, oh saya dulu Bu Uci saya gini-gini kan Bu Uci nggak ngerti ya padahal saya godain gini-gini. Ya tahu tapi kan saya menangani kamu ya harus zaman waktu itu ya seperti itu. Dosen muda itu mungkin dalam menghadapi itu banyak emosinya juga gitu ya. Nah inilah makanya kalau sekarang kan kita enggak boleh pakai emosi dalam menghadapi generasi Z itu karena mereka sudah lebih canggih dalam menggunakan teknologi. Jangan-jangan nanti kita dibaliknya dengan teknologi Diviralkan seperti diviralkan itu. ya seperti itu. Beberapa Itu yang menjadikan kita memang harus berhati-hati dalam menghadapi mereka, tapi ini sangat menyenangkan bagi saya. Karena mereka itu punya karakter ya. Karakter generasi Z itu mereka tumbuh dalam lingkungan yang sudah berteknologi tinggi gitu kan. Terus mereka itu punya keinginan untuk maju kreatif.
Dan mereka sebetulnya juga punya sense of lingkungan yang peduli gitu loh. Cuma ya mereka berkelompok, berkomunitas, tapi mereka secara individu ya nampaknya kayak individu karena mereka asik dengan gadgetnya sendiri. Seperti ini, tapi mereka bisa jadi yang sedang dilihat-lihat mereka itu adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan komunitas lain yang sesama pengguna ini gitu Pengguna ya. biasanya game itu, Bu. Game atau ya TikTokan gitu ya, atau Iya. komunitas tertentu itu. Kalau saya lihat itu kamu asik di mana? Mereka juga ada yang punya istilahnya situs-situs sendiri yang mengeksplor kegiatan komunitasnya. Ini kan yang sebenarnya perlu kita motivasi untuk generasi Z supaya lebih kreatif dan inovatif. Karena memang mereka itu punya dasar nilai yang berbasis teknologi lagi-lagi. Ya, Gitu. di samping beberapa kelebihan yang Bu Uci sebutkan itu, apa ada karakter yang menurut Bu Uci itu mengalami penurunan dibanding generasi-generasi sebelumnya? Kalau saya pribadi kan mungkin anak-anak generasi sekarang itu Penurunan dalam social skillnya, iya. social skill itu juga menurun. Kalau menurut saya, karena mereka ini lebih adaptif di sosial media daripada Iya. di realita. Lingkungan Iya, real. kalau menurut Iya. Bu Uci seperti apa? Iya, tentunya itu ada, ya ada. Saya juga setuju sependapat dengan itu. Artinya mereka itu kalau main dalam menggunakan teknologi, tadi saya katakan dalam berkomunitas itu menggunakan teknologi, mereka itu ya intens. Tapi nyatanya seperti apa? Nyatanya mereka itu seperti apa? Kalau yang saya contohkan itu ya mereka itu punya grup. Contohnya itu yang punya grup ini zaman sekarang itu mengelola wedding party begitu ya. Kemudian ada grup fotografer seperti itu. Kan mereka sangat intens dalam grupnya itu. Tapi ketika mereka mamanya ada lomba fotografer atau mereka melaksanakan tim wedding partinya, kan mereka secara nyata kan memang nampak profesional karena mereka menggunakan teknologi-teknologi Iya. itu. Jadi kan ada kelebihannya di situ. Tapi kalau mereka mungkin dalam keluarga gitu ya, orang-orang bilang itu tidak hanya saya, mungkin teman-teman dosen yang lain yang melihat putra-putrinya itu asik dengan komputernya masing-masing, gadgetnya masing-masing dalam menggunakan ini, mereka sepertinya kalau dinasehati, kalau diajak bicara, mereka sepertinya sudah tahu begitu. Jadi orang tua kayak enggak perlu membilangi lagi memberikan komentar-komentar, mereka menjawabnya saya sudah tahu itu. Mama kan kemarin juga sudah bilang, ya sudah tahu, cukup sekali diberitahu, enggak boleh berkali-kali. Padahal namanya orang tua itu kan dosen gitu kan memberitahu mahasiswa yang kuliah kan kita mesti memberitahunya berkali-kali, mengingatkan supaya mereka itu rajin mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Tapi mereka kenyataannya ketika diberitahu merasa sudah tahu, tapi kenyataannya ketika kita cek dalam tugasnya, mana bukunya, belum tentu mereka ngerjakan. Nah ini jadi kelemahannya mereka itu menggunakan teknologi bagus tapi actionnya padahal itu juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapat nilai yang bagus di kuliah itu juga kadang-kadang kurang ya. Kalau anak saya sendiri itu kalau diberitahu juga sama seperti itu. Mama kan sudah bilang kemarin, saya tahu sudah tahu, jangan bilang-bilang lagi. Nah ini barangkali ini yang karakter yang seperti ini akhirnya mereka bawa gitu. Tapi ya keunggulan itu kan memang harus arahkan ya agar secara keseluruhan masif itu generasi Z itu punya
kelebihan tetapi tetap bermanfaat tidak hanya buat dirinya sendiri tetapi bagi masyarakat di sekitar. Artinya mereka itu kan punya nilai tadi, nilai tertentu. Masyarakat harus begini, mereka harus action gitu loh. Actionnya seperti apa ya? Itu saya sendiri yang belum penelitian ini. Tapi kalau menurut hasil penelitian saya tentang mereka keinginannya apa itu memang cukup mengejutkan ini dalam bekerja terutama ya. Artinya dalam berkinerja. Mereka tuh ingin, generasi saya tuh ingin bekerja di mana. Ini menarik ini. Dari hasil penelitian saya itu ada beberapa faktor ini yang menjadikan mereka tuh memilih suatu pekerjaan. Pekerjaan mereka itu seperti apa ya gitu ya. Nah ini ada tujuh faktor yang menentukan mereka memilih pekerjaan. Mereka ingin memilih pekerjaan apa gitu ya. Beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama ini, faktor yang dipertimbangkan pertama ini bagus itu. Mereka itu komitmen pada masa depan. Mereka punya komitmen dan punya motivasi untuk masa depannya. Jadi kan bagus itu. Mereka punya planning yang bagus berarti kan. Saya harus seperti apa masa depannya. Kalau masa depannya ingin seperti ini, mereka punya komitmen harus bisa ini. Nah bisa ininya mereka harus menggunakan teknologi yang dia miliki. Nah jadi bagaimana ini? Yang kedua itu pengembangan teknologi, yang ketiga itu sosialisasi dan lingkungan, yang keempat itu mereka juga tetap ingin punya pendapatan ya, dan kreativitas serta punya integritas, dan mereka punya kepribadian juga serta punya pandangan hidup yang jelas. Dan yang berikutnya faktor yang dipertimbangkan ketika mereka mau kerja itu kemudian berkomunikasi dan nilai pribadi. Nah ini. Oke, berarti dari yang Bu Uci katakan itu kelemahan dari generasi Z itu berarti kan mereka karena banyak informasi mereka ini banyak mengeluarkan ide-ide yang bagus. Tapi kelemahannya itu ada di actionnya ya Bu. Action yang interaksi secara realnya. Tapi kalau action by using technology saya kira itu tetap bagus gitu loh. Karena kebutuhan kerja saat ini itu kan juga masih banyak yang belum tersentuh sama teknologi. Iya. Jadi itu mungkin masalahnya. masih butuh interaksi sosial, komunikasi yang secara face to face. Iya. Nah, ini langsung ke topik yang utama, Bu. Ya. Ini kan beberapa tahun terakhir ini atau beberapa bulan yang lalu itu ada banyak berita mengenai generasi Z yang susah mendapat pekerjaan. Dan lebih parahnya lagi banyak generasi Z yang dipecat dari perusahaannya. Itu banyak berita yang seperti itu. Iya. Itu mungkin berhubungan dengan kompetensi yang mereka miliki. Kalau menurut Bu Uci itu selama ini mengajar generasi Z, keahlian-keahlian apa sih yang mereka butuhkan atau yang mereka belum miliki? Ya kalau tadi kan kelebihannya jelas sudah sebetulnya penggunaan teknologi ya. Tapi sebagus apapun penggunaan teknologi kalau itu tidak kita arahkan, nantinya mereka ketika sudah siap mau bekerja tetapi mereka belum sudah miliki teknologi tapi mereka tidak tahu teknologi yang mereka miliki ini dibutuhkan enggak di tempat kerja nanti. Nah itu mereka yang harus kita arahkan. Nah ini mungkin berkaitan dengan permasalahan tentang kesadaran mereka menggunakan teknologi tapi yang bermanfaat buat masa depannya. Tentunya harus tahu di dunia rekrutmen tenaga kerja atau perusahaan-perusahaan itu membutuhkan mereka itu yang punya kemampuan apa. Nah mereka harus memahami itu. Jadi teknologinya harus teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang
tentunya akan merekrut. Apa saja gitu ya. Ini kalau dari sisi perusahaan sendiri ini terkait pada bagaimana perusahaan itu mengelola generasi Z juga gitu. Jadi kalau dari sisi generasi itu kita sebagai dosen itu punya kewajiban mengarahkan agar mereka memiliki kemampuan teknologi, kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kemudian di satu sisi pihak perusahaan itu juga harus memiliki kemampuan bagaimana mengelola mereka gitu lah. Nah, sekarang kita mulai dulu dari sisi generasinya ya, bagaimana mengelola generasi Z agar dia siap masuk kerja itu ya ke dunia ini. Ya, memang salah satunya harus memahami kebutuhan perusahaan-perusahaan. Generasi Z ini pengen nggak sih bekerja di perusahaan multinasional? Nah ini kalau dari sisi internasionalisasi perguruan tinggi itu sudah banyak internasionalisasi, ya mestinya memang sebuah perguruan tinggi harus menyiapkan mahasiswanya punya kompetensi internasional. Salah satunya kompetensi internasional itu penggunaan bahasa Inggris. Nah, penggunaan bahasa Inggris itu pasti sudah dimiliki, wong mereka sudah menggunakan teknologi yang berbahasa Inggris. Tapi practically bagaimana how to use it. Nah, ini mereka harus diarahkan ke sana. Dan yang berikutnya memotivasi mereka agar mereka punya keinginan keras untuk berkompetisi di lingkungan internasional. Mau nggak mereka dengan bahasa Inggris yang mereka sudah miliki, mau nggak dia berkompetisi di dunia pasar kerja internasional. Lah ini bagaimana mengarahkan ini nih kalau dari sisi internal kepribadian mahasiswa itu tidak memiliki keinginan untuk go internasional sulit. Oleh karena itu ini sebuah lembaga memang kita harus punya kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menampung ya tadi mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk go internasional. Bisa dengan Depnaker, bisa dengan biro-biro tenaga kerja yang mempekerjakan ke luar negeri. Nah, ini dari sisi lembaga kita. Kemudian dari sisi perusahaan tadi, bagaimana perusahaan itu mensikapi generasi muda, khususnya generasi Z ini untuk bisa kompetisi di tempat kerjanya itu yang tentunya ini melibatkan karyawan yang lahir pada tahun 2000 sekian. Kenyataan tadi kan menunjukkan bahwa generasi Z itu sudah paham teknologi, jadi mereka kayaknya pengen kerjanya itu dari rumah gitu loh. Itu juga, nah ini yang menarik ini. Karena memang generasi Z itu kan memang butuhnya itu yang fleksibel ya. Nah betul itu. Salah satu memang fenomena. Dia ingin tempat kerja yang fleksibel. Fleksibel artinya mereka bisa kerja is not only in the office, di tempat kerja itu, but everywhere, gitu, di mana-mana. Lo gimana kerja di mana-mana? Mereka bawanya kemana-mana pasti laptop itu. Tas punggungnya pasti ada laptopnya untuk dia kerja di mana. Bahkan kalau kita amati sekarang kafe-kafe itu, mereka menyiapkan wifi. Kenapa? Di sana generasi Z yang mereka bisa kerja apapun di sana. Banyak generasi Z, Bu. Saya pribadi juga seperti juga. Wah, ini generasi milenial. Generasi milenial pasti juga. Saya tuh misalnya ke kafe gitu tuh bawa nongkrong, Bu. Iya, kerja ya. Itu sama. Jadi, berarti tugas-tugas Mas Iman kan generasi milenial ya. Memang generasi Z dan milenial ini adalah dua generasi yang perbedaannya itu tipis ya. Hampir sama tapi tipis perbedaannya. Sama tapi tidak sama, tapi bedanya tipis begitu. Jadi punya karakter yang sama. Sama si Iman berarti iya mirip ya. Begitu. Karena yang pertama dari sisi perusahaan tadi ya, dia harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang penuh dengan fleksibilitas. Kerjanya mobile gitu ya, tempatnya juga ini mungkin menyenangkan ya. Karena mereka senang dengan lingkungan yang
tidak terlalu formal. Nah ini, tapi menyenangkan. Nah ini, jadi ada selain tadi kerja jarak jauh, jadwalnya juga fleksibel. Yang penting targetnya berapa, jam berapa selesai. Nah ini terpenuhi ya. Jadi lingkungan kerja yang berorientasi pada hasil. Lingkungan kerja berorientasi pada hasil. Nah, yang jadi masalah itu Bu, perusahaannya itu apakah sudah menyediakan seperti Nah itu? ini, justru ini saran saya pada perusahaan-perusahaan yang ingin mempekerjakan generasi Z, satu harus menyiapkan lingkungan kerja yang fleksibel, yang berikutnya memberikan peluang pada karyawan dari generasi itu bertumbuh, berkembang. Mereka punya keinginan apa, ini mereka diarahkan. Jadi kalau misalnya berita-berita tadi itu kayak generasi Z susah dapat kerja atau dipecat dari perusahaannya, itu bukan semata-mata kesalahannya generasi Z juga Bu ya. Bisa jadi belum. perusahaannya yang belum bisa beradaptasi dengan pekerja mereka yang berasal dari generasi Z. Generasi Z. Kalau perusahaan-perusahaan kecil ini masih sulit ya menyediakan hal-hal seperti itu. Perusahaan besar Bahkan yang perusahaan besar pun sudah ya juga kayaknya belum. sih masih sama. Iya, tetapi perusahaan besar sekarang sudah mulai berusaha banyak seperti itu. Contohnya perusahaan dari luar negeri itu banyak merekrut karyawan dari Indonesia. Mereka stay kerja di Indonesia, tapi kerjanya untuk perusahaan di luar negeri. Nah ini, itu perusahaan yang sudah go internasional. Mungkin Iya, yang perusahaan-perusahaan internasional itu sudah banyak seperti itu. iya, yang sudah multinational Karena corporation. teman-teman saya juga banyak yang kerjanya remote. Nah itu Dia namanya, kerja di Indonesia tapi bekerjanya di perusahaan asing. itu namanya job remote ya. Iya. Ya job remote, oke. Jadi selain itu memang perusahaan juga harus menekankan apa ya pada tujuan dan visi nilai dari perusahaan itu. Yang berikutnya mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan. Nah ini perusahaan menyediakan seperti ini karena generasi Z tadi mereka kerjanya everywhere, every time, wherever they are doing. Nah, mereka kan harus punya sesuatu yang menjadi compare melengkapi pekerjaannya. Ya kan kalau bawa laptop terus nongkrongnya di sawah kan ya berbahaya nanti basah. Tapi kalau bawa laptop mesti nontonnya di kafe-kafe yang menyediakan tempat yang menyenangkan, ada sajian yang mendukung dia bekerja. Nah itu barangkali itu yang menarik ya, mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan mental dari si generasi Z yang bekerja Sama itu. ada satu lagi Bu, generasi Z itu kayaknya sekarang lebih transaksional. Dia mau kerja, bayarannya berapa? Ya Apakah bisa. Ya. seperti itu atau tidak? Kalau generasi Z saya katakan iya. Mereka berani terang-terangan ngomong seperti itu. Iya. Kalau tidak, ya nggak mau. Terus saya hitung-hitung, kan saya harus begini Bu. Aduh ini. Padahal kalau orang kerja zaman dulu ya, zaman saya lah katakanlah itu ya. Yang penting kerja. Terus dapatnya berapa, kurang, yuk kita nikmati kurang dulu gitu. Ya kalau sekarang enggak mau. Itu saya alami kan, saya kan juga pernah menjadi karyawan pertama gitu ya. Tapi ya alhamdulillah cukup, mepet-mepet belum bisa nabung nggak apa-apa. Orang generasi enggak, saya kerja nanti gajinya berapa ya Bu ya, terus dapatnya apa, fasilitasnya apa, di mana gitu. Itu mereka berani katakan dulu. Nah kalau yang menangani adalah orang-orang seperti saya, ini kok menanyakan ini dulu ya. Tapi kan sekarang sudah harus fair itu. Nah, jadi fairness of the reward itu juga harus disiapkan oleh perusahaan kan, harus fair. Nah, karena generasi Z sekarang itu ngitung-ngitung begitu tadi karena memang mereka mau bekerja fleksibel dan mau optimal, mau kreatif dan penuh inovatif lah ini. Jadi kompensasinya harus besar juga. Tapi menurut mereka. Kadang-kadang juga
mereka ini juga nggak mikir dia punya pengalaman sejauh apa mau dibayar Ya, sebesar itu ya gitu loh. itu. Mereka karena mereka punya orientasi. Mereka saya mau bekerja ini saya nanti bisa begini-begini. Itu yang mereka orientasikan karena mereka merasa sudah punya apa ya namanya tadi kemampuan teknologi itu loh. Jadi mereka punya orientasi ke depan. Jadi saya harus begini. Tidak berpengalaman tapi mereka ingin berkembang di situ gitu loh. Jadi mereka punya istilahnya bargaining yang nilai tawar yang cukup tinggi itu loh. Menurut mereka mungkin. Menurut mereka iya. Ya kita nggak tahu. Iya, tapi paling tidak mereka berani begitu. Saya amati beberapa apa ini generasi Z yang saya teliti kan begitu. Saya wawancarai kan begitu ya. Mereka kebanyakan seperti itu, berani ngomong. Dulu kerja di sini digaji berapa awalnya? Yes, awalnya maunya begini tapi saya kan nanti bisa begini-begini, saya minta sekian. Nah kan berani begitu. Itulah perusahaan yang swasta mungkin ya bisa. Tapi perusahaan pemerintah mereka bahkan generasi Z mungkin ya, ini kok kamu nggak kerja di pemerintah? Itu ada lowongan kerja, kenapa kamu nggak masuk sana? Enggak, saya pengen begini aja dulu. Saya kok menduga gitu ya, kayak nggak tertarik gitu loh. Kerja di perusahaan yang tidak ada fleksibilitas tadi. Jadi nggak mau. Kalau ditanya, ini ada lowongan, nanti aja. Seperti anak saya juga begitu, oleh ditawarin ini ada lowongan. Enggak mah, saya kerja ini dulu. Nanti suatu saat nanti paling, suatu saat nanti. Enggak pernah mau ditawari. Beberapa responden penelitian saya, generasi juga adanya begitu. Yang sudah kerja terutama ya, sudah kerja yang mapan dengan perusahaan asing begitu dan perusahaan Indonesia tetapi dia fleksibel. Jadi pusatnya di Jakarta, dia bisa kerja di Malang. Nah, itu juga begitu. Kenapa nggak mau ada lowongan di pemerintah gini, ada perusahaan ini kamu nanti di sana kerja terus ngantor pagi. Enggak. Jadi ada perbedaan lah. Kalau generasi saya mungkin Mas Iman gitu enggak. Kalau saya dulu generasi kan punya cita-cita atau orang tua kita kan dulu juga mencita-citakan anak saya kerja kemudian nanti pagi-pagi istrinya suaminya ya apa semuanya suami istri saling menyiapkan pergi ke kantor bareng-bareng itu impian orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang jangan berharap anaknya gitu anaknya pergi ke kantor pagi-pagi ke perusahaan. Malah generasi Z suka yang at home atau di mana mereka berada, di mana mereka bisa bekerja. Nah, untuk itu kan nggak semua perusahaan bisa menyiapkan fleksibilitas kerja. Iya. Nah, kalau menurut Bu Uci, sebaiknya gimana sih mahasiswa atau generasi Z yang ada sekarang ini buat menyiasati itu? Ya, salah satunya mereka harus kita dorong entrepreneurship skill-nya. Ya kan? Kenapa, Bu? Entrepreneurship skill-nya. Ya supaya mereka itu tidak, kan mereka tadi mau bekerja di perusahaan yang fleksibel, perusahaannya belum nggak menemui. Mendingan bikin perusahaan sendiri, ya, mempekerjakan. Nah itu kan jadi entrepreneurship skill-nya ditingkatkan agar mereka bisa membuka lowongan kerja kan mereka bisa itu. Saya yakin bisa. Karena mereka punya skill, mereka punya komunitas tadi, mereka punya teman yang sama-sama itu. Jadi mereka tinggal bargaining aja, tinggal ngelompok aja, ayo bikin perusahaan ini. Dan itu banyak generasi Z pada seperti itu, ya nyewa apa itu, nyewa apa rumah, kemudian di situ, iya production house. Apa mereka sekarang memberi nama studio, nah gitu kan? Punya studio di sana, itu tuh workshop tempat kerja. Nah mereka bisa merekrut teman-temannya untuk bekerja di situ. Mesti ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian dan kalau yang saya tahu ada yang mereka bekerja dari perusahaan asing di luar negeri, kemudian dia di sini banyak job, rekan-rekannya yang dimintai bekerja, mengerjakan ini yang kamu
bekerja ngerjakan yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Jadi itu tempat kerjanya adalah studio itu. Itu pengalaman putranya Puji Pengalaman, sendiri ya. iya karena dia memang menghandle teman-temannya Iya, itu iya, iya. bekerja ada 5 gitu ya. Tapi pada akhirnya dari 5 teman ini memencar, memencar ada yang bekerja ya karena dorongan dari orang tua. Karena dorongan dari orang tua, kan orang tuanya kan generasi seperti saya yang menginginkan anaknya memiliki tempat kerja yang tertentu gitu ya, mapan. Jadi ada yang bekerja di maskapai penerbangan, ada yang bekerja di perusahaan multinasional tapi di luar Malang, bahkan di Jakarta gitu. Nah, mereka itu kerja di sana. Tapi mereka, saya setujunya kok mereka tetap punya komunitas yang berbasis teknologi, jadi mereka tetap mengerjakan pekerjaannya yang ada di studio tadi. Walaupun mereka sudah berpencar. Tapi memang kadang-kadang gini Bu, orang tua itu juga kayaknya kalau misalnya anaknya berwirausaha itu kayak khawatir gitu loh. Nah, Iya, kalau Bu Uci sendiri gimana? Kan anaknya putranya Bu Uci itu ada yang karir, ada yang wirausaha. Kalau anak menurut Bu Uci saya gimana? itu gimana ya? Kalau orang tua saya dulu memang zaman saya itu kamu harus bisa bekerja. Kamu harus bisa bekerja di sini. Kebanyakan orang tua eh, zaman saya, mereka menghendaki anaknya bekerja. Bahkan mereka menginginkan anaknya bekerja jadi PNS, Iya. bekerja di perusahaan-perusahaan lah pokoknya, bukan entrepreneur. Keluarga saya sebenarnya sebagian besar juga salah satunya entrepreneur. Tapi kenapa orang tua saya tidak menginginkan saya jadi entrepreneur? Saya harus bekerja di instansi. Alhamdulillah saya, Khawatir bangkrut. nah mungkin ya salah satunya. Padahal kan orang yang kerja, yang jadi entrepreneur itu kenyataannya kan Malah punya aset yang luar biasa sekarang malah bisa gitu. memperkerjakan Iya orang mempekerjakan lain, banyak orang kan tuh aset ya. mengentaskan pengangguran. Iya baik aset untuk duniawi ya, juga long life of other people itu kan berarti rahmatan lil alamin itu sebetulnya. Lah ini yang ada kekhawatiran. Kalau saya sih enggak, kalau saya karena kebetulan saya juga dosen yang mengajar kewirausahaan, entrepreneurship skill ya. Jadi saya enggak khawatir sih kalau anak saya itu nggak mau bekerja di nggak mau bekerja di apa perusahaan, nggak apa-apa. Asal concern, silakan concern. Alhamdulillah. Jadi bisa apa ya? Mandiri. Jadi entrepreneurship skillnya harus kita selalu dorong. Tapi banyak kok putranya dosen-dosen yang jadi entrepreneur. Banyak saya amati banyak itu. Mereka membangun apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa merekrut ini. Banyak. Inilah mungkin dahsyatnya entrepreneurship skill ya. Jadi di satu sisi memang orang bisa jadi job seeker mencari pekerjaan, tapi di sisi lain juga bisa jadi entrepreneur. Jadi it's okay. Generasi Z hasil pendidikan saya, mereka juga ingin punya entrepreneurship skill yang tinggi juga. Ini saya punya 2 penelitian yang salah satunya juga orientasi entrepreneurship-nya tinggi. Nah ini berarti mereka kan ingin menjadi entrepreneur juga dengan keahlian teknologinya tadi. Bahkan mereka tadi merekrut teman-temannya kan, mereka kebanyakan yang bisa bekerja itu memang yang direkrut teman-temannya gitu loh. Walaupun akhirnya teman-temannya atau ada yang bekerja di sini, mereka tetap kompak dalam mengembangkan usahanya ini. Berarti entrepreneurship skill-nya mereka yang jalan. Jadi kesimpulannya itu kan gini Bu Ci, generasi Z itu kan susah dapat kerja, atau kalau sudah kerja gampang dipecat. Kalau di berita-berita kan seperti itu. Nah dari Bu Uci itu tadi ngomong kalau misalnya itu bukan sepenuhnya kesalahan dari generasi Z-nya, karena banyak perusahaan juga belum bisa menyediakan tuntutan-tuntutan misalnya gaji atau fleksibilitas yang diharapkan sama generasi Z. Nah Bu Uci tadi ngomong kalau misalnya nggak bisa beradaptasi di dunia kerja,
ya sekalian aja bikin perusahaan sendiri. Seperti itu kan Bu. Berwirausaha. Ah, Ya. Berwirausaha berarti menciptakan kerja sendiri yang bisa merekrut teman-temannya yang satu ide, satu komunitas, mereka punya tujuan bersama gitu. Nah, itu lebih bagus. malah lebih berkah Bu ya. Iya, lebih bisa menciptakan peluang kerja untuk teman-teman yang lain. Tidak yang tadi satu ide, tetapi yang mereka pasti membutuhkan. Contohnya ini ada apa ya, membuka usaha. Nanti mereka membuka usahanya by online menggunakan Shopee namanya ya. Nah, ada yang bagian membuat produknya, desain produknya ya. Kemudian mereka yang bekerja dari sisi teknologi, desain produk sampai apa itu ukurannya menerima semua by online. Tetapi siapa yang mau mengerjakan ini? Pasti yang mengerjakan ini harus ada orang tenaga teknis yang warawiri. Download itunya bahannya ini dibawa ke percetakan kemudian di package dikirim. Nah ini ke alamat-alamat yang mesan. Nah ini kan berarti perlu tenaga teknis. Nah ini yang direkrut dari kelompok generasi Z yang punya wirausaha tadi. Nah ini merekrut dari luar dan inilah lowongan kerja. Nah, itu. Ini yang bagus ini. Dan mereka akhirnya yang luar pun dalam bekerja ini juga harus memiliki keterampilan teknologi juga. Karena mereka harus mampu membaca pesanan melalui Shopee ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pesanannya apa saja. Kemudian nanti kapan membuat produknya, kapan harus dikirim, kan sudah ada perjanjiannya melalui Shopee dalam berapa hari harus selesai dan dikirim sampai tujuan. Nah ini itu adalah bagian teknis sendiri. Nah ini menariknya itu. Artinya walaupun mereka sudah ini tetap menggunakan teknologi untuk yang direkrut tadi. Jadi istilahnya ramah teknologi begitu. Tapi teknologi yang dibutuhkan kan teknologi yang tidak seperti yang timnya tadi inti ya. Teknologi operasional kan zaman sekarang kan banyak produk dipesan kirim by order gitu terus dikirim sampai. Nah inilah yang menariknya. Kemudian yang paling penting juga apa ya, perusahaan itu harus menyediakan tadi Kalau misalnya bikin welfare. perusahaan, Kalau tim ini mendirikan perusahaan, paling enggak dia harus bisa menyediakan kebutuhan untuk si karyawan tadi yang mulai dari warawiri kesejahteraan, tadi ya. fleksibilitas. Nah itu yang karyawannya yang untuk warawiri mereka harus menyediakan alat transportasi. Mereka harus digaji berapa dan seterusnya. Nah inilah yang disebut sebagai ramah teknologi dan punya insya Allah punya jalur pertumbuhan kerja, kemudian kompetensi yang semakin jelas itu. Ya, kemudian untuk perusahaan ya, perusahaan yang tadi mempekerjakan generasi Z ini memang juga harus pandai-pandai beradaptasi dengan kebutuhan dia internal apa, tetapi kan kalau perusahaan kan ingin karyawan punya kompetensi seperti ini ya, jobnya ini kompetensi. Nah, mereka harus merekrut. Nah, ketika merekrut, mereka kan harus berhadapan zaman sekarang dengan generasi Z otomatis. Nah, otomatis mereka kan harus menyiapkan segala sesuatu
dalam pekerjaan yang ingin ditawarkan tadi sesuai dengan kebutuhan atau tadi keinginan besar dari generasi Z pada umumnya. Nah ini yang mungkin agak sulit juga bagi perusahaan kecil yang ditumbuhkan oleh wirausaha muda tadi yang generasi Z. Lah untuk generasi Z ini yang sudah punya usaha seperti ini kecil berbasis teknologi, nah ini mereka kan juga kantornya mobile, ya tempat kerjanya mobile tadi, kerjanya mobile. Nah ini mereka pertemuannya online. Nah ini yang juga kalau dari sisi kesiapan apa namanya ini kita bilang itu untuk mendirikan sebuah perusahaan, mereka paling hanya izin usaha karena tempat kerjanya bisa everywhere, bisa kan, murah artinya, nggak seperti dulu kalau mau mendirikan perusahaan harus ada gedung, tanah, bangunannya, kemudian modal asetnya besar loh dulu. Kalau sekarang kan modal teknologi. Ya. Kemudian kalau di sisi apa perusahaan yang tadi saya tertarik yang perusahaan kecil yang didirikan oleh generasi Z itu untuk berkembang, ya inilah perlu apa ya, saya kok punya ide apa ya, pemerintah atau perguruan tinggi ini mempunyai suatu badan atau lembaga pelatihan untuk membesarkan mereka. Di Indonesia mana ya gitu. Kalau dulu zaman saya ini apa pelatihan itu mahasiswa kan yang mau kerja kan harus masuk ke balai pelatihan kerja kan gitu ya. Nah ini di satu sisi calon karyawannya begitu. Kemudian kalau mereka yang ingin mendirikan usaha, kalau sekarang kan ke dinas UMKM kan gitu. Mereka dinas UMKM menyediakan pelatihan-pelatihan bagaimana kita meningkatkan UKM kita gitu. Cara mendirikan usaha bagaimana, meningkat bagaimana. Lah ini pemerintah ini yang perlu turun tangan untuk yang generasi Z. Nah kalau bilang UKM kan UKM seperti contohnya UKM makanan, batik itu kan pemerintah sudah jelas sangat mendukung, mensupport. Tapi untuk yang ini, yang generasi Z itu loh kemana ya? Nah ini generasi Z yang punya usaha, wirausaha baru. Nah ini siapa ini yang lembaga perguruan tinggi ini dulu ada namanya. Habis ini ada inkubator bisnis, Bu. Inkubator bisnis, iya. Segera dilaksanakan itu nanti. Dulu sudah ada loh. Dulu sudah ada itu inkubator bisnis. Namanya IKLEP kalau tidak salah di Fakultas Ekonomi. Nah, inkubator bisnis ini tidak hanya di perguruan tinggi yang penting ya, tapi juga bagaimana pemerintah ini. Nah, sehingga nanti perguruan tinggi memunculkan generasi-generasi entrepreneurnya dari inkubator bisnisnya. Nah, dari si pemerintah mensupport untuk bisa ketika ini sudah keluar dari perguruan tinggi, kan sudah tidak di inkubatornya perguruan tinggi. Kemana? Ya, harusnya sudah bisa. Nah, harus sudah bisa jalan. Nah, ini pemerintah yang menyediakan fasilitas mereka mau berkembang kemana. Ya. Bagaimana begitu kira-kira dari dua sisi ya? Banyak pencerahan dari Bu Uci, banyak wawasan baru yang bisa kita terima dan kita sekarang sudah di penghujung acara. Jadi pesan dari Bu Uci untuk berkinerja tinggi. Generasi Z itu harus punya skill yang dibutuhkan sama perusahaan. Tapi enggak itu aja. Jadi kalau misalnya generasi Z itu susah untuk beradaptasi dengan dunia kerja, sarannya Bu Uci itu ya bikin perusahaan sendiri. Dengan syarat ketika dia sudah bikin perusahaan yang settle, dia harus bisa menyediakan fleksibilitas dan mungkin
kesejahteraan yang dibutuhkan oleh karyawannya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Puji. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semoga bermanfaat.